3, 2, 1. Bet, kamu lapar enggak? Lapar banget. Asal pengen makan ya? Ini makan yuk. Makan sebelah yuk. Ayo, tapi di mana ya? Tapi jangan beli sebelah mah pedas. Mending beli ke warung bapak aja. Murah juga banyak. Jadi lebih kenyang. Di mana warung bapak? Itu di sebelah sana. Ayo, ayo. Ma, aku pergi dulu ya, Ma. Mau jajan sama Petrus Andi. Jajan di luar mulu, nanti sakit perutmu. Itu warungnya di sana. Mau di mana, Pet? Di sana. Di mana, Pet? Di sana. Oh, meset. Iya, Patin. kulit. Parah batin. Ikannya juga ada, Bu. Hei, karena ada ini tongkol. Pet, kembalian yang tadi. Uang. Berapa lagi? Nih, 12. Sih, itu Enggak buat aku. Tayang ngenas ya. Tahu paus. Oh iya, kita tuh belum cuci tangan. Aduh. Yaudah lanjut aja deh. Enak cuy makanannya. Bencana mulai melanda. Naon? Sakit perut. Sakit perut. Oke. Sakit teh. Apa dulu? Apa dulu? Aku dulu. Begitu seterusnya, hingga sangkakala berbunyi. Apa itu diare? Diare atau mencret atau dalam bahasa Inggris disebut diarea adalah sebuah penyakit pada saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum, kematian balita, dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya. Ternyata, gejala diare pada setiap orang bisa berbeda-beda. Ada diare yang mengeluarkan feses yang sangat encer, dan juga ada diare yang mengeluarkan feses tidak terlalu encer. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam gejala diare? Gejala-gejala tersebut meliputi ada kram atau nyeri perut, perut terasa kembung, mual, muntah, demam atau meriang, darah dalam tinja, tinja yang memiliki lendir, dan rasa ingin buang air besar yang sulit untuk ditahan. Faktor penyebab diare yang pertama ada bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi. 2. Jarang mencuci tangan. 3. Penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. 4. Jarang membersihkan dapur dan toilet. 5. Sumber air yang tidak bersih. 6. Tidak mencuci tangan dengan sabun. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik, yaitu makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat, kemudian menjadi diare. Gangguan motilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit, gangguan gizi atau intake kurang, dan output berlebih, hipoglikemia, dan gangguan sirkulasi darah. Lalu, apa saja pencegahan dari diare? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Kedua, memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Ketiga, utamakan memakan makanan dari bahan makanan yang segar. Dan keempat, menyimpan makanan di lemari dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Kelima, jagalah kebersihan kuku, terutama jika berukuran panjang. Keenam, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. Pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi. Penderita dapat minum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuhnya yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotek. Pada kondisi yang lebih serius, dokter akan memberikan obat-obatan seperti proantibiotik, obat pereda nyeri, dan obat dapat memperlambat gerakan usus. Perawatan yang dapat dilakukan pada masalah diare adalah
1. Mengganti cairan yang keluar dengan minum 8-10 gelas air setiap hari. 2. Dalam 3 kali sehari, tidak makan makanan yang berat. Diperbolehkan makan makanan kecil sedikit tapi sering. 3. Menghindari makan makanan gorengan berminyak, buah dan sayuran yang mengandung gas. 4. Mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan kalin, seperti pisang, kentang, dan lain-lain.